kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kegiatan apa hari ini tadi? Tadi kita tidak ada kegiatan ya. Lagi mengerjakan LHKP ada. Ya memang masih dalam masa pengerjaan LHKP. Ini Bu, jadi saya selaku pengawas untuk binaan yang baru, jadi saya perlu memperoleh data terkait dengan pemetaan komitmen perubahan. Jadi kami akan melakukan wawancara ya, terkait dengan komitmen perubahan yang akan dilakukan. Apa kelemahan dan kekuatan sekolah kita? Kalau untuk kekuatan Pak ya, kalau kekuatan itu perkataan itu sebenarnya strategis. Itu banyak. Kemudian sarana dan prasarana hampir terpenuhi. Ya. Kemudian kalau tenaga pendidikannya juga sudah yang berkualifikasi, ya sudah S1 dan hampir semua sudah PPD sertifikasi. Semua Bu ya? Hampir ya, ada yang sudah PPD tapi belum keluar. Tapi sudah selesai. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Kalau dari segi lingkungan, untuk lingkungan kebanyakan kan di daerah kita ini pegawai. Jadi kalau untuk mendukung sebenarnya mendukung mereka, tetapi untuk misalnya selalu hadir ke sekolah seperti kemarin kita mengadakan kita memanggil untuk kegiatan adiwiyata yang kerja bakti. Ya ada sih memang yang menyempatkan diri, tapi kan kemarin juga hanya per kelas dulu kita panggil. Dengan kelas 1 mungkin ya sebagian besar, separuh lah Pak, tidak semua karena banyak yang bekerja seperti itu. Tapi insya Allah mendorong saja, membantu kemajuan sekolah. Kalau di guru, kira-kira adakah guru itu yang punya kompetensi untuk prestasi anak-anak? Kalau dulu insya Allah ada Pak, karena dulu juga kita pernah untuk guru ini ya masih lomba MIPA pernah Pak dulu kita masuk tapi hanya di kabupaten, sempat tapi secara online yang tahun lalu. Ya. Kemudian kalau untuk di ekskul yang lain seperti pencak silat kita juga ada. Ada gurunya yang bisa pencak silat. Kemudian yang lainnya sih yang kickball itu pernah juga sempat juara di kabupaten. Itu kan baru termasuk baru. Pernah Pak kami juara 1 dulu. Tapi buat yang lain. Ya, yang ngajari ya gurunya. Iya. Kekuatan yang lain apa? Kekuatan yang lain yang jelas gurunya ya tadi tuh Pak apa ya sudah punya ya kan gitu kualifikasi. Iya, kualifikasinya dan sertifikasi dan juga ingin maju. Ingin maju ya. Punya semangat itu. Punya semangat. Masih muda-muda Bu. Cuma memang masih ya namanya kan ada juga yang umurnya juga di atas tapi sudah berusaha juga menggunakan itu. Walaupun belum bisa secara kayak kita kan masih sambil belajar juga Pak. Ya. Itu kekuatan Bu ya, dari strategi sebenarnya banyak, kemudian orang tua juga mendukung semua guru setelah kualifikasi. Kemudian kalau kelemahannya apa? Kalau kelemahannya kami kalau untuk dikembangkan lagi sekolah ini kan yang kalau dari segi sarana prasarana mungkin sudah nggak bisa kecuali dibongkar. Kami masih kekurangan UKS. Ya, UKS. Sementara kami menggunakan gudang yang tidak terpakai di sebagai UKS. Karena kalau mau untuk membangun lahan tempat baru, ya sama ini Pak, ruang bermainnya anak-anak juga kurang banyak. Saja ruang bermain. Jadi ruang bermain kurang, karena lahan sempit ya. Lahan sempit.
Jadi kalau misalnya ada kegiatan anak mau belajar di luar juga susah karena sudah ada yang olahraga, yang lain mau belajar, misalnya di ruang di daerah lingkup sekolah ini Pak, susah juga karena berdekatan kan Pak. Ekskul kalau 2 aja bingung Pak. 1 hari 2. 1 hari 2 hari. Iya. Kadang sebutkan itu. Kemudian bagaimana Ibu mengatasi kekurangan? Kalau berdasarkan kemarin kan Pak, rapat pendidikan yang kita lihat itu secara dari sana ya Pak ya, dan secara yang kita lihat di sekolah yang kelemahan kami kemarin itu adalah refleksi pembelajaran. Terutama pembelajaran yang inovatif juga Pak, masih ada yang kurang. Ya, tapi tidak semua, ada beberapa. Tapi kelemahannya itu Pak kami, nilainya tuh turun Pak. Tidak kuning, tetapi turun, hanya 0, berapa itu dari tahun yang lalu. Kemudian tadi Pak, kelebihan tadi Pak untuk rapat pendidikan tahun 2024 dari tahun 2023 itu naik. Yang tadinya ada kuningnya di tahun 2023, di tahun 2024 itu semuanya hijau. Ya. Sudah hijau semua ya. Awalnya numerasi, literasi kuning ya. Kemudian untuk mengatasi kekurangan UKS, apa yang dilakukan? Ya itu tadi menggunakan ruang yang ada yang tidak terpakai, seperti gudang tadi kita buat sebagai UKS. Kami pernah juga sebenarnya minta, tapi kan mau ditaruh di mana? Kemarin tahun lalu kami itu kan kekurangan toilet. Nah jadi ada 2 pilihan, toilet atau UKS. Kami hanya punya lahan di samping. Sehingga kalau misalnya UKS kami masih bisa menggunakan ruangan yang lain, tapi kalau toilet nggak bisa. Jadi saya toilet. Iya, dari jenis. Kemudian kalau masalah kekurangan lahan ini, bagaimana Ibu mengatasi anak-anak bermain dengan kekurangan lahan ini? Cara itu? Ya hanya main di sini aja Pak, ada yang di kelas. Iya. Terus kantin juga nih Pak ya. Kantin kita ada kantin, tapi kalau untuk duduk makan di situ terbatas. Mau nggak mau mereka kita suruh ke dalam kelas duduk. Untuk kantinnya itu? Kantinnya cuma ambil makan ya, dibawa ke kelas karena kurangnya ada Pak, cuma sedikit, tidak bisa menampung semua anak. Ya, tetap bermain anak termasuk bermain anak tadi itu Pak. Di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah ya. Dan istirahatnya kami bedakan terpaksa Pak, untuk kelas 1-2 agak duluan istirahat. Jadi makan anak setelah belanja ada di kelas ya. Kemudian bagaimana Ibu menyusun program sekolah gitu? Berdasarkan kelemahan tadi yang dapat yang utama itu kan tentang pembelajaran tadi Pak. Ya, jadi kami yang pertama itu kombel, kemudian mengadakan IHT. Kami susun program untuk IHT. Kemarin tuh seperti itu juga 2 tahun lalu kita ada IHT. Ya alhamdulillah tentang numerasi, alhamdulillah ya itu tadi Pak meningkat dari yang merah-merah tadi menjadi hijau. Sudah ada dampaknya ya. Ya itu yang dari 2000 kan sudah 2 tahun tahun yang lalu kita mengadakan. Jadi itu kemudian caranya bagaimana Ibu menyusun program? Caranya artinya apakah Ibu susun sendiri atau bagaimana? Pertama-tama ya kita punya rencana dulu, kalau tidak ada kepala sekolah baru kita limpahkan di rapat bersama bendahara Pak, karena bersangkutan dengan bendahara. Kami juga meminta dari teman-teman program apa yang ingin dimasukkan, ada saran-saran
sehingga ya jadi program itu Pak, tetap seperti ini Pak. Program keagamaan. Nah itu kan juga ada dari teman-teman juga, saran-saran dari teman-teman. Kemudian makan sehat, itu sudah mulai kita Pak. Tiap hari Jumat itu kami ada, kan sebulan ini 4 Jumat nih ceritanya Pak. Jadi minggu pertama Jumat itu kami imitam. Kedua itu nanti senam dengan bersih-bersih. Kemudian nanti ada lagi senam dengan jalan. Setelah jalan kita makan bersama itu Pak. Makan bersama ya paling tidak yang makanan sehat dan bergizi. Walaupun masih tetap ya ada juga sih yang namanya yang mie gitu masih ada. Kemudian kalau program untuk kepemimpinan pembelajaran itu seperti apa? Ya di Kombel itu Pak. Ya, di Kombel Iya, masih di Kombel itu Pak. Ya antara teman dengan teman itu mungkin juga dari saya ke teman dengan teman. Bisa seperti itu. Kemudian ya kalau kita memanggil narasumber. Ya. Kemudian apa untuk supervisi kelas itu dilakukan secara rutin atau bagaimana? Rutin Pak. Rutin. Setiap karena kemarin ikut yang 2 kali Pak untuk supervisinya. 2 kali, ya. Supervisi pembelajaran Pak ya. Ya. Kalau administrasi ya sekali, ya 2 kali juga aja dia kan, administrasi dulu, baru pembelajaran. Baru observasi pembelajaran. Ya, itu apakah? Ini sambil tanya juga. Ya. Apakah untuk yang ini administrasi kita masih bisa meneruskan aja gitu Pak? Walaupun dia kan nggak ada Pak. Nggak ada, tapi kan peningkatan kualitas pembelajaran itu harus tetap itu menjadi yang utama. Jadi itu sudah melakukan supervisi itu sudah setiap secara rutin sudah bagus, artinya 1 tahun 2 kali ya. 2 kali. Kemudian apakah ada perbedaan antara program satuan tahun lalu dengan tahun sebelumnya? Dan sebelumnya. Tahun lalu dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, tahun lalu dengan sebelumnya. Iya. Tahun lalu itu kita memang belum ada makan bergizi tuh. Iya. Nah, tahun ini baru. Tahun ini. Iya. Makan sih ada Pak, makan bersama, tapi kan belum memprogramkan makanan bergizi. Hanya makan bersama aja gitu. Makan bersama itu. Iya. Tapi bergizi. Pokoknya kan bergizi kan Pak. Iya. Tapi rata-rata kan memang dari orang tua Pak. Iya. Itu kemudian apa ya yang lebih signifikan yang belum pernah kita ya Kombel itu Pak. Kombel yang memang tahun sebelumnya itu belum ya ada, yang baru tahun kemarin kan Pak ada kita Kombel. ya Kombel dan makanan bergizi. Kemudian untuk peningkatan prestasi itu kira-kira programnya tahun lalu itu apa, tahun ini apa? Sebenarnya di tahun 2023 itu kami prestasi kami yang di kabupaten itu FLS 2N Pak. Juara 1 di kabupaten, kemudian di tingkat provinsi itu harapan 1. Kemudian di tahun 2004 kemarin kami tidak ikut karena dana kami itu ada masalah. Oh gitu. Tidak sinkron Pak. Tidak sinkron. Iya, tidak sinkron maksudnya berubah-ubah, tidak konsisten. Oh gitu. Ya, jadi kami tidak berani kan mengambil karena gitu Pak. Karena apa? Belum ada kepastian ya. Kepastian waktu itu. Berubah-berubah Pak. Ya. Berubah-berubah yang tahun lalu nanti. Gitu. Iya, jadi dari kementerian kami dikasih itu 3 kali berubah kan di atas Pak. Tidak sesuai dengan yang kita punya realita gitu Pak, tidak sesuai. Jadi nggak berani kami tidak keluar, bahkan dana kami sebenarnya memang nggak keluar Pak tahun lalu. Jadi tahun lalu nggak keluar Pak? Cuma kami ada. Oh ada 1. Ya itu masih bisa. Jadi cuman kan nggak berani langsung menggunakan Pak kalau belum ada dari Arkas itu sekian yang kita gunakan. Jadi alhamdulillah ya itu tadi mungkin termasuk ini kayaknya. Karena tahun yang lalu kami sempat pakai itu, alhamdulillah itu Pak peringkat 1 di kabupaten. Iya. Terus yang kalau yang di kabupaten ini kemarin kita di pencak silat Pak, juara 3
juara 3 provinsi. Kabupaten, tapi tidak di bawah provinsi. Apakah program-program itu Ibu sudah masukkan dalam RKT? Iya. Rencana kerja tahunan? Iya, di RK. Iya. Ya, di RKT. Iya. Jadi tiap tahun itu apakah ada perubahan di RKT? Perubahannya ya hanya menambah. Menambah. Kebanyakan tetap itu programnya, terus ditambah. Untuk tahun ini kami menambah polisi cilik. Polisi cilik. Iya, program yang baru. Program baru. Sudah masuk di RKT, RKA? Di RKA kemarin itu kita hanya bisa memasukkan baju, tapi insya Allah mau kamu di perumahan. Oh, mudah-mudahan di perumahan ada Iya. peningkatan gitu. Iya, di perumahan. Saya kira itu Bu ya. Untuk kata-kata terakhir dari Ibu apa? Saya minta bimbingan dari Bapak terutama tentang pembelajaran, tentang inovatif dari guru, bimbingan di komunitas belajar di KKG juga. Terima kasih juga atas bimbingannya Bapak. Insya Allah. Jadi nanti ya, pertama-tama kita nanti akan membedah tentunya ya tentang rapor atau pendidikan, mana yang turun dan mana yang sudah naik, kemudian prioritas apa yang harus kita lakukan di sana. Kemudian tentunya ada program-program unggulan sekolahan gitu kan. Program unggulan itu apa? Kalau kemarin ini kan tadi kita lihat itu ada apa namanya? Pocil. Pocil Iya. atau itu. Mudah-mudahan itu. Ya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik. Saya kira begitu Bu. Ya, terima kasih atas informasi yang diberikan. Ya. Kita nanti akan melakukan pendampingan ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah, mudah-mudahan seperti itu kan. Dan kemudian mohon maaf dan KRU wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.